Politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat menyindir menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution yang memborong dukungan partai politik untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Jarod mempertanyakan dukungan 7 parpol untuk Bobi karena kapasitas Bobi atau karena faktor sang mertua, yakni Presiden Jokowi. Benarkah Presiden Jokowi punya pengaruh besar untuk menjadikan anak dan menantunya meraih jabatan politik? Kita bahas, sudah ada Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, dan politisi PSI William Aditya Sarana, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Bung. Baik. Selamat sore. Bang Deddy, jadi bagaimana PDIP melihat soal ini? Anak menantu Jokowi mulai banyak merapat partai politik termasuk dari Kim dan juga luar Kim nih. Ini karena kapasitas atau karena pengaruh Jokowi? Perlu nggak itu ditanyakan ya? Itu sangat perlu karena Kalau tadi disinggung juga oleh Pak Jarod. Iya kan gini ya, kemarin diskusi di Kompas ini juga saya kira ada indikator Jayadi Hanan dan ada Bung Uki dari PSI yang secara gamblang mengatakan bahwa Jokowi efek, faktor Jokowi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap yang namanya popularitas dan elektabilitas, apakah itu Kaisang, apakah itu Bobi gitu ya. Jadi makanya saya bilang masih perlu ditanya nggak, karena semua survei sudah mengatakan itu gitu Mas. Oke, kalau misalkan tadi sangat-sangat berpengaruh, bagaimana nanti menurut Anda di kontestasi di pilkadanya akan seperti apa kalau misalkan sampai Jokowi pengaruhnya sangat kuat menurut Anda? Ya kayak pilpres pileg kemarin, nggak ada cara lain. Kalau mau ditanya saya seperti apa nanti pilkadanya, ya kayak gitu, nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi ambil contoh nih, Sumatera Utara. Kapolda yang baru itu jabatannya direktur, brigjen, belum pernah Kapolda, langsung jadi Kapolda di Sumatera Utara, tipe A. Lalu penggantian yang namanya PJ Gubernur. Oke, jadi lalu ada beberapa langsung kepala daerah, ini informasi yang kami terima, yang tidak mau ikut barisan itu langsung ada kasus hukum. Itu cuma untuk menyebutkan contoh gitu ya. Lalu kita dengar juga bahwa bansos itu akan sampai Desember, artinya kan sampai habis pilkada gitu. Jadi kalau Anda tanya saya kayak apa nanti pilkadanya, di mana ada keluarga Pak Jokowi, ya kayak pilpres menurut saya. Polanya sama seperti pilpres, itu yang dibaca oleh Bung Deddy Sitorus. Mas William, kalau Anda melihat seperti apa? Apakah bisa terjadi ke arah sana polanya? Atau bagaimana justru pandangan berbeda dari Anda? Ya, kalau menurut saya kita harus melihat ini secara objektif ya. Ya, walaupun Mas Kaisang atau Mas Bobi adalah punya hubungan keluarga dengan Pak Jokowi, tapi kalau misalnya sosoknya tidak memiliki kapasitas, sosoknya tidak dipercaya oleh masyarakat, tentunya tidak akan memiliki elektabilitas yang bagus gitu. Mas Bobi misalnya kerjanya sangat baik di Medan, sekarang dipercaya kembali untuk menjadi gubernur di Sumatera Utara, memiliki elektabilitas yang bagus. Lalu Mas Kaisang punya elektabilitas bagus di Jawa Tengah. Jadi kembali lagi kita kembalikan ke masyarakat. Karena masyarakat sini sekarang sudah kritis, sudah objektif. Kalau misalnya sosoknya tidak bisa bekerja dengan baik, pasti masyarakat tidak akan pilih. Jadi untuk kapasitasnya bagaimana? Mungkin sedikit gambaran agar publik juga tahu ini kinerjanya seperti apa, Bobi dan juga Kaisang. Gambarannya seperti apa, Mas William? Ya, misalnya Mas Kaisang sendiri, ya, karena saya dari Partai PSI, melihat bahwa Mas Kaisang ini sudah memiliki kapasitas yang cukup. Melihat performa dari Mas Kaisang sebagai ketum partai politik, suaranya naik, ya. Lalu Jakarta sendiri juga suaranya naik. Ada perubahan yang signifikan, mampu untuk memimpin partai yang di Indonesia ini tidak gampang gitu. Jadi menurut saya secara kapasitas sudah cukup, dan itu terrefleksikan dari elektabilitas Mas Kaisang yang tinggi, artinya masyarakat percaya. Oke, baik. Bung Ray, apa yang Anda baca soal ini? Mengapa banyak sekali partai politik baik dari Kim ataupun juga luar Kim yang saat ini mulai merapat ke anak menantu Jokowi ini? Apakah tadi karena memang pengaruh Jokowi begitu kuat atau seperti apa, Bung Ray? Ya, kalau pengaruh Pak Jokowi itu kan kuat ya. Itu kan udah disebutkan di dalam survei. Nah, cuma menurut saya
pengaruh itu tidak operasional ya di lapangan gitu. Karena kesulitan utamanya itu gimana menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Itu kesulitan pertama. Yang kedua, peta politiknya juga bisa beda. Nggak usah jauh-jauh lah, Banten misalnya kan. Yang ketemu itu ya PKS sama Gerindra kan. Nah, yang ketemu untuk mencalonkan itu aja udah beda tuh. PKS di luar pemerintah, ya kan, Gerindra di pendukung pemerintah, tapi di Banten bisa ketemu gitu. Nah, jadi itu yang saya sebut ini tidak operasional pengaruh itu, tapi operasional kepada keluarganya Pak Jokowi gitu. Nah, kalau ke keluarganya Pak Jokowi ya operasional sekali karena orang udah tahu lah. Bobi itu mertuanya adalah Pak Jokowi kan, Kaisang itu bapaknya adalah Pak Jokowi. Jadi nggak perlu ada petunjuk langsung, pernyataan langsung, gerak-gerik langsung. Orang udah dengan sendiri mengatakan ya ini bagian dari Pak Jokowi. Gitu. Nah oleh karena itu kalau disebut misalnya apakah Kaisang dan Bobi mengambil keuntungan politik lah misalnya dari popularitas dan juga pengaruh Pak Jokowi, saya kira sulit mereka hindarkan gitu. Sulit mereka mau menyebut bahwa mereka tidak mengambil keuntungan dari itu. Sederhana aja melihatnya itu, Mas. Bagaimana ceritanya ada baru 2 hari jadi anggota lalu ketua umum partai gitu loh. Itu aja terjadi pada Kaisang dan itu di PSI gitu. Itu ceritanya di mana gitu kira-kira. Itu rekam jejak seperti itu. Gitu. Rekam jejak seperti itu masih menjadi sorotan publik menurut Anda sejauh ini? Nah, saya setuju tadi dengan Bung William ya. Kan yang penting tuh kan orang melihatnya secara objektif kapasitas dan macam-macam. Pertanyaan saya sih sebetulnya sederhana. Bagaimana kita memastikan atau sejauh apa objektivitas publik terhadap orang-orang ini? Itu dulu. Sebab pertanyaan dari survei-survei itu misalnya pengaruh Pak Jokowi. Jadi orang melihat Bobi itu karena pengaruh Pak Jokowi. Lalu Anda bicara soal kapasitas gitu. Orang berbicara Kaisang itu karena pengaruh Pak Jokowi, lalu Anda berbicara soal kapasitas gitu. Jadi gimana ketemunya tuh gitu. Maksud saya begini, kan kita belum tahu nih kapasitasnya Kaisang. Memimpin daerah mana kita nggak tahu. Ketua umum partai setahun aja belum ada. Gimana ngukur kapasitas dia gitu. Yang kita tahu juga dia maju sebagai ketua umum setelah 2 hari jadi anggota partai. Gimana ngukurnya gitu. Jadi kan kalau kita bicara soal kapasitas, ya, kalau disebutkan tadi pandangan masyarakat itu objektif, ya pertanyaannya objektif apa yang dimaksudkan gitu. Karena yang bersangkutan seperti Kaisang misalnya, ya kan kita belum tahu. Nah, saudara Bobi kan cuma di Medan. Ya kan kalau di Medan tidak bisa jadi ukuran untuk tolak ukur secara menyeluruh misalnya Sumatera Utara dan seterusnya. Dan sejauh ini memang ya pengetahuan kita, itu mungkin ada prestasi 1-2 yang dikemukakan, yang dilakukan oleh saudara Bobi, tetapi apakah prestasi 1-2 itu misalnya tidak dimiliki oleh kepala daerah lain di Sumatera Utara? Yang memungkinkan. Kita kasih kesempatan ya, Mas Willy ya untuk menjawab tadi. Nama mereka itu tercuat. Tapi kenapa Bobi jadi pilihannya kan? Itu pertanyaannya. Mas Willy, silakan tanggapannya. Objektivitasnya itu bagaimana? Jadi gini, Bang Rey, kita bisa lihat ya, misalnya TGB masuk Perindo langsung jadi ketua harian. Lalu Ridwan Kamil masuk Golkar langsung jadi wakil ketua umum. Kenapa hanya mempermasalahkan Mas Kaisang misalnya masuk ke PSI menjadi ketua umum? Menurut saya itu suatu hal yang objektif saja kalau misalnya punya kapasitas memimpin sebuah partai selama kader-kader partai internalnya. Saya boleh jawab nggak itu? Tidak ada masalah gitu ya. Nah yang kedua, saya boleh jawab nggak? Tunggu ada yang kedua. Tahan Bang Rey. Jadi Mas Kaisang sederhana itu, menurut saya menjawab pertanyaan Bung Tahan William dulu Bang Rey, ini. tahan sedikit. Silakan Mas William. Sedikit lagi. Nah, Mas Kaisang itu ya sebagai seorang anak presiden ya pasti memiliki pilihan yang banyak kok. Partai-partai besar, partai-partai yang memiliki suara yang tinggi, bisa memberikan karpet merah, tapi Mas Kaisang memilih partai PSI yang kecil dan sulit. Ini ada suatu pertaruhan sebenarnya untuk Mas Kaisang. Pragmatis ya, tak pragmatis. Suatu hal yang bukan yang suatu hal privilege itu apa? Memimpin suatu partai kecil. Kita kasih kesempatan ya, Bang Rey, untuk menanggapinya ya. Pertaruhan yang memiliki keberanian dari Mas Kaisang sendiri. Saya nanti akan juga kasih porsi juga buat Bang Deddy. Bang Rey, silakan. Ya, artinya kan pernyataan Bung William itu menguatkan apa yang saya sebutkan. Karena Bung William kan memberi contoh kepada orang Ridwan Kamil
yang 2 periode jadi wali kota, 1 periode jadi gubernur. Dengan saudara TGB yang 2 periode jadi gubernur. Gimana apple to apple dengan adalah menjadi pimpinan. Iya, setuju saya. Gimana apple to apple dengan saudara? Bisa langsung menjadi pimpinan partai. Iya, oke. Gitu. Oke, Gimana cukup. perbandingan itu apple to apple dengan saudara Kaisang? Oke, kita yang tangkap. kita tahu jauh-jauh Saya kasih kesempatan Bang Deddy ya. Dari tadi Bang Deddy udah ketawa-ketawa. Bang Deddy bagaimana dari PDIP ketika tadi disinggung kontestasinya sudah ketebak. Tapi apa sih yang disiapkan oleh PDIP melihat kondisi seperti ini untuk di pilkada nanti, Bang Deddy? Ya, apa yang kami siapkan rahasia kami lah. Tapi saya cuma mau bilang sama PSI sama Pak Jokowi ya suka-suka kalian aja lah. Gitu ya, saya kira terserahlah mau apa. Toh undang-undang juga membolehkan kok mau Bobi nggak ada prestasi, mau Kaisang nggak ada pengalaman kan boleh-boleh aja. Tidak dilarang tuh di undang-undang harus ada pengalaman. Mumpung berkuasa monggo, sakaratmu dewe gitu loh kalau menurut saya ya. Karena gini loh, kita menghormati Pak Presiden sebagai salah satu presiden katanya terbaik dalam sejarah Indonesia. Jadi wajar kalau sekarang semua anak beliau, menantu juga harus dapat jabatan publik sebagai tanda terima kasih rakyat kan gitu nih. Logika berpikirnya karena mereka kan numpang pada elektabilitasnya Pak Jokowi. Nah, anak-anak muda kayak PSI mikir gini tuh, saya mah pusing. Jadi nggak terlalu penting menurut saya dibahas, silakan aja mau apapun. Pak Bobi, monggo Pak Bobi. Jangankan jadi gubernur Sumatera Utara, uang Gibran aja cuma di Solo ngurus 600.000 bisa wakil presiden kok. Who cares gitu kan? Nanti tinggal waktu membuktikan. Jadi udahlah, kita ngapain mempersoalkan itu. Selagi berkuasa silakan lakukan segalanya. Karena toh katanya rakyat yang milih. Tetapi kalau Anda belajar ilmu politik, Anda pernah berpikir tentang konsep kenegaraan, maka Anda akan mawas diri. Anda akan merasa apa ya negara ini gitu loh. Jadi ya sudah. Kalau menurut saya sih silat, monggo aja. Baik, Mas William. Silakan. Jadi bagaimana untuk meyakinkan publik kalau ini ada bisa juga objektivitas, kapasitas bagi keluarga Jokowi nih kalau misalkan maju di kontestasi pilkada, Mas William? Ya, misalnya Mas Bobi ya. Mas Bobi kan sukses memimpin Kota Medan, gitu kan. Dan buktinya adalah kepercayaan publik yang tinggi, gitu loh. Kepuasan yang tinggi untuk Mas Bobi, gitu loh. Akhirnya memiliki kepercayaan publik untuk naik kelas menjadi seorang gubernur. Gitu. Nah, untuk Mas Kaisang adalah seorang yang pernah memimpin suatu perusahaan gitu dan banyak usahanya yang sukses gitu. Dan kita jangan merendahkan profesi seorang pengusaha gitu loh. Itu kan bukan suatu hal yang tunggu dulu, Kaisang coba perusahaannya yang martabak apa yang pisang tuh? Nah, jangan kita merendahkan. Kan aku mau nanya itu. Aku sulit membedakan mana yang satu itu. Yang perusahaan yang Kaisang tuh apa? Yang pisang apa yang martabak? Loh, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, cukup nanti itu ya. Yang sukses gitu loh. Nanti Bang Deddy bisa lihat sendiri lah. Bisa Google lah, bisa lihat. Oke. Oke, cukup ini agar tidak terlalu melebar. Mas Kaisang ini bisa memimpin partai politik. Elektabilitas PSI, suara PSI meningkat. Itu adalah suatu prestasi yang tidak mudah untuk dicapai di Indonesia ini, di mana politiknya masih kompleks gitu loh. Baik. Ini suatu hal yang harus diakui bahwa kapasitasnya memang mumpuni. Baik, Bung Rey, bagaimana untuk mengingatkan pemilih agar bijak dalam memilih pemimpin di daerah nanti? Singkat saja Bang Rey. Ya, pertama tanggung jawab para pemimpin. Makanya kalau pernyataan Pak Jokowi sebagai orang tua kita hanya mendoakan saja, saya kira itu bukan pernyataan sebagai pemimpin. Pernyataan pemimpin itu harus menyatakan, saya bertanggung jawab agar kecerdasan publik meningkat, agar nepotisme tidak terjadi sedemikian rupa, dan itu harus mulai dari saya. Oleh karena itu sebagai presiden dan sekaligus sebagai orang tua dari anak-anak saya akan mengatakan kepada mereka untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat ini. Saudara Kaisang, saudara Gibran tidak boleh ikut serta di dalam urusan pemilu dan pilkada selama saya menjabat sebagai presiden. Itu contoh yang terbaik. Itu tugas presiden sekaligus sebagai ayah dari anak-anak yang minat di dalam dunia politik itu. Baik, kami tangkap. Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Mas William Aditya Sarana, politisi PSI, dan juga Bung Deddy Sitorus, Ketua DPP PD Perjuangan. Terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sampai ketemu.